Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo adik-adik, peserta MPLS bersama saya Kak Septi akan memandu acara MPLS. Sebelum kita mulai, ingatkan untuk mengisi job sheet-nya yang sudah diberikan panitia. Jangan lupa juga protokol kesehatannya ya. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, menjaga pola makan, mengurangi mobilitas. Adik-adik, kita punya jargon nih, namanya jargon 4S, yaitu SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK merdeka unggul. Oke adik-adik, biar semangat nih semuanya, yuk kita sama-sama, biar nggak ngantuk dan biar nggak bete lah ya, yuk. 4S yaitu SMK merdeka, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK merdeka unggul. Cakep adik-adik. Oke, selamat pagi dan mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan sehat walafiat ya, di rumah tetap menjaga protokol kesehatannya. Oke adik-adik, bersama kakak sudah ada Bapak Irfan. Beliau adalah Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dari BKKBN Provinsi Jawa Barat. Nah di sini kita tanya-tanya nih ya, apa sih BKKBN atau beliau itu di BKKBN itu sebagai apa? Oke Bapak, selamat pagi. Bapak Irfan. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Sehat untuk kita semua. Bapak asa ganteng banget hari ini ya Allah. Makasih. Oke, Bapak di sini saya mau bertanya sedikit, terus memberikan informasi yang betul-betul bukan untuk buat saya saja, tapi untuk masyarakat, karena ini sisi lainnya ilmunya memang betul-betul bukan hanya untuk anak tapi untuk seluruh kalangan masyarakat mungkin ya Pak ya. Oke Pak, saya akan tanya nih Pak, tugas dan peranan apa sih BKKBN untuk masyarakat menurut Bapak dan secara keseluruhannya? Ya, terima kasih tadi Kak Septi ya. Iya Bapak. Ya, buat teman-teman di SMK Merdeka Bandung ya. Iya. Jadi ada slogannya apa tadi 4S masih ingat? Pak. 4S. Ya, jadi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Yang pertama tadi mungkin kami sampaikan salam dulu ke teman-teman semua nih, para peserta didik baru ya. Iya betul di Pak. SMK Merdeka Bandung. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin, 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 amin. Menyimak tadi yang disampaikan bahwa peran BKKBN sebetulnya ada dua hal yang kita lakukan di Jawa Barat ini. Yang pertama adalah tugas BKKBN adalah mengendalikan jumlah penduduk. Itu bagian dari tugas kita, karena Kak Septi tahu kepanjangan BKKBN apa? Apa ya Pak ya? Coba. Jadi Takutnya BKKBN salah nih Pak. sekarang berubah nomenklaturnya. Yang tadinya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sekarang menjadi Badan Kependudukan. Jadi Badan Keluarga Kependudukan Berencana Nasional, karena istilah kependudukan masuk di lembaga kita, sehingga kita juga sekarang mengintervensi sisi kependudukan. Nah, tugas yang kedua, tadi yang pertama selain mengendalikan jumlah penduduk, tugas kita adalah meningkatkan sumber daya manusia, artinya peningkatan kualitas sumber-sumber penduduk yang ada di Jawa Barat ini. Berarti sisi lainnya BKKBN ini secara detailnya dan langsungnya itu secara kependudukannya juga ya Pak ya, bukan Ya, karena sekarang kita seluruh ya Pak ya, bukan karena hanya satu kependudukan yang mungkin satu sisi lainnya satu, bukan, tapi secara keseluruhannya adalah kependudukan. Kuantitas dan kualitas penduduknya Betul, kita betul intervensi. Pak. Oke. Yang kedua Pak, kondisi-kondisi apa serta permasalahan apa sih yang memang remaja alami nih Pak, misalkan di dalam program BKB yang pernah menangani atau misalkan memberikan satu sisi lainnya permasalahannya apa gitu lah Pak, kalau menurut di BKKBN itu ada gitu. Ya, karena sebetulnya kalau dilihat dari permasalahan yang ada terkait dengan kependudukan khususnya ya, dan sekarang BKKBN melaksanakan program Bangga Kencana yang memiliki kepanjangan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Kenapa pembangunan keluarga kita disimpan di pertama gitu di awal? Karena memang keluarga menjadi penting. Bangun keluarga itu menjadi hal yang utama, dan kalau kita bicara BKKBN kan dahulu ada kecenderungan untuk taunya KB saja gitu ya, kontrasepsi saja. Dan masih ada beberapa pihak yang secara tidak langsung menolak gitu terkait dengan keberadaan kontrasepsi. Tapi ketika kita awali dengan pembangunan keluarga di depan, tidak adalah
pihak manapun atau sektor manapun yang tidak mengintervensi keluarga gitu. Jadi BKKBN sekarang fokusnya adalah ke pembangunan keluarga, keluarga menjadi pertama, dan kedua kependudukan, baru nanti ketiganya dengan cara-cara metode kontrasepsi misalnya seperti itu. Nah, terkait dengan hal-hal yang tadi permasalahan yang ada di kependudukan di Jawa Barat, yang pertama kita berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 bahwa jumlah penduduk kita paling besar se-Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 48,2 juta. Artinya apa? Artinya bahwa jumlah yang besar ini kalau kita tidak manage gitu ya, kita tidak kendalikan dengan benar, dan ini butuh dukungan dari lintas sektor yang ada, semua pihak, akan menjadi beban gitu, beban pembangunan. Maksud beban di sini adalah bahwa dengan banyaknya usia rentang balita, remaja, dan nanti sampai ke aging atau lansia, itu akan menyebabkan ya banyak hal juga harus dipersiapkan oleh pemerintah khususnya. Dan bicara Jawa Barat sendiri terkait dengan proporsi jumlah penduduk di usia remaja. Ya, produktifnya itu sangat besar, sehingga ada hal-hal yang memang harus kita persiapkan agar mereka, para remaja, para adik-adik siswa SMK ini bisa nanti punya daya saing, punya kualitas yang unggul, dan nanti bisa harapannya terserap di pasar produktif gitu ya. Karena sekarang kalau bicara kerja, siapapun sekarang bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Betul. Jadi tidak harus menjadi pegawai atau apapun misalnya, tapi bisa menciptakan lapangan sendiri yang memang sifatnya lebih ke produktif. Dan program-program BKKBN banyak ke sana ya gitu, karena memang fokusnya kita ke remaja. BKKBN juga tahun ini setelah melaksanakan rebranding, dulu mungkin berdasarkan hasil penelitian masih sedikit remaja khususnya yang tahu itu apa BKKBN. Betul, Pak. Nah, sekarang BKKBN melakukan branding programnya, dimulai dari logonya. Sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik Pak, adik-adik ya, adik-adik. Sekarang logo BKKBN itu cinta. Kalau kata orang Koreanya mah sarangeo lah. Sarangeo gitu. Ya Pak ya. Dengan tagline-nya sekarang kita, karena terkait dengan hak asasi manusia, tidak ada lagi pembatasan jumlah anak. Jadi kita sekarang tagline-nya itu adalah berencana itu keren. Berencana itu keren. Berencana itu keren. Berencana itu keren ya. Berencana itu keren. Tangannya sambil sarangeo ya, kalau kata-kata orang Korea ya. Tapi jangan salah, jangan digoyang-goyang ini ya. Kalau digoyang-goyang. Karena ini nanti akan jadi keluar apa gitu ya Pak ya. Nah, jadi segmentasinya kita sekarang berubah. Yang tadinya mungkin pasangan usia subur untuk kita intervensi alat kontrasepsi, sekarang kita mundur ke usia remaja. Usia remaja-remaja inilah yang nanti akan jadi calon ayah, calon ibu, sehingga kami rasa perlu untuk dibekali informasi terkait dengan penyiapan mereka, perencanaan mereka untuk nanti bisa menghadapi misalnya masuk ke dunia kerja, masuk ke pernikahan, bahkan sampai dengan nanti mungkin merencanakan untuk punya anak pertama di usia berapa, anak kedua di usia berapa, dan sebagainya. Jadi fokus kita adalah ke proses perencanaan, apapun yang dilakukan oleh para adik-adik harus direncanakan gitu. Jadi tidak sekarang menjadi tidak harus misalkan yang punten ya Pak ya, kayak misalkan ke orang tua atau misalkan yang bukan remaja, misalkan ibu harus KB atau misalkan dibatasi nih harus. Itu bagian kecil dari tadi menciptakan keseluruhan program yang memang namanya pembangunan keluarga. Nah, dengan caranya tadi salah satunya adalah dengan penggunaan alat kontrasepsi. Dan masuk lagi tadi ke bahasan permasalahan remaja yang ada gitu ya, selain jumlahnya yang besar di Jawa Barat. Ya, dengan jumlah yang besar ini juga kendala yang paling unik yang ada di Jawa Barat, terjadinya pernikahan usia muda. Angkanya di Jawa Barat cukup besar. Bahkan kemarin kalau tahun lalu kita sempat dengar viral bersama, adik-adik juga mungkin yang aktif medsos ya. Tahu kemarin di Kabupaten Bandung itu mengantri viralnya yang ingin mengajukan cerai. Kita telaah dan minta konfirmasi ke Kabupaten Bandung kenapa ini penyebabnya gitu ya. Memang faktor ekonomi menjadi utama. Tapi setelah kita breakdown lagi, kita rinci lagi, ternyata memang sumbangan atau kontribusi dari yang mengajukan cerai ini ketika kita telaah lagi bersumber dari yang memang pernikahannya itu masih di bawah usia 20 tahun. Dan masa pernikahannya itu masih relatif kurang lebihnya belum mencapai 5 tahun rata-rata yang mengajukan. Artinya bahwa hal-hal ini yang menjadi perhatian kita, menjadi fokus kita, bahwa untuk menikah sebetulnya itu perlu persiapan. Persiapan di sini bukan hanya fisik, bukan hanya psikososial dan sebagainya, tapi bagaimana kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan nanti sampai ke pengasuhan dan ke anak gitu ya.
pengasuhan, pola asuh anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Bahkan sekarang gini, ada kecenderungan menikah untuk berpisah. Tahu nggak Kak Septi maksudnya? Oh, maksudnya gimana nih, Pak? Jadi maksudnya ada sekarang kecenderungan yang ingin menikah entah karena ingin sekolah ke luar negeri, keluar daerah, atau bahkan bekerja gitu ya, itu dinikahkan dulu. Sehingga tujuan esensi menikah bahwa untuk mempersatukan dari sudut pandang agama Islam itu menjadi tidak sesuai lagi, karena menikah untuk berpisah, si lakinya atau si suaminya pergi ke luar negeri untuk sekolah atau bekerja, atau bahkan ke luar daerah dan sebagainya. Dan ini kecenderungan yang terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Terus yang berikutnya adalah bahwa kendala di remaja banyak tadi, selain pernikahan ada masalah lainnya yang menjadi sifat umum ya, seperti depresi, seperti hal-hal yang memang adiktif ke zat-zat narkoba dan sebagainya, zat adiktif lainnya. Terus masalah-masalah seperti yang lainnya juga itu menjadi penyebab kenapa para remaja sekarang, khususnya di anak-anak sekolah gitu ya, nanti di siswa dan siswi SMA Merdeka ini perlu mendapat pembekalan lah terkait dengan informasi-informasi yang benar, terkait dengan cash pro-nya, kesehatan reproduksinya, terkait dengan hal-hal lainnya yang memang benar diperolehnya. Bukan dari media sosial yang punten-punten ya semuanya bisa masuk ke medsos, dan kita perlu saringan filter untuk bisa mengolah atau men-screening data-data yang ada di media sosial. Yang berikutnya adalah bahwa tadi terkait dengan kendala-kendala atau permasalahan yang ada di remaja, ini menjadi concern kita juga di BKKBN untuk bisa tadi menyiapkan bagaimana nanti para remaja, siswa-siswi sekolah ini siap gitu ya, siap dalam hal apapun. Oke Pak, terima kasih. Tapi saya mau nanya nih, kalau misalkan kan tadi sudah ada perencanaannya bekerja atau misalkan anak itu harusnya itu misalkan gini, siswa atau misalkan anak atau remaja lah ya dikatakannya, berapa sih usia yang matang untuk menikah bagi itu perempuan atau mungkin laki-laki yang matang ya Pak ya? Atau kalau perempuan mungkin kan udahlah lulus SMK bisa menikah, atau misalkan cari laki-lakinya karena memang sudah bekerja atau misalkan belum matang atau gimana. Nah, menurut Bapak dari BKKBN, apakah ada umur yang cukup gitu untuk bisa supaya tidak terjadinya mungkin tadi perceraian atau misalkan labil-labil yang lainnya Pak? Mangga. Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa peran dan tugas BKKBN. Nah sekarang program karena BKKBN sekarang menyasar ke remaja, menyesuaikan segmentasi sasarannya ke remaja, sehingga ada program-program yang memang difokuskan ke remaja ini. Yang pertama adalah kita punya program namanya kampanye campaign untuk usia ideal menikah, yaitu 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Campaign ini yang kita suarakan, kita selalu sampaikan ke para remaja khususnya, karena dilihat dari beberapa latar belakang, usia 21 dan 25 itu adalah usia ideal. Yang paling tepat dari berbagai sisi gitu ya, kesehatankah, psikologiskah, dan sosialnya. Jadi sehingga harapannya ketika menikah mereka di usia 21 dan 25 ini sudah siap benar gitu ya. Yang kedua, kita punya program namanya Generasi Berencana. Genre sebutannya. Nah, genre ini adalah sebuah forum atau wadah yang memang diisi oleh anak-anak, dibentuk oleh teman-teman remaja, siswa-siswi sekolah, dikelola dan diaktifkan oleh mereka juga, dan hasilnya juga nanti oleh mereka juga. Ini namanya program Generasi Berencana. Yang kedua, kita juga punya campaign PUP dan PAP. PUP adalah pernikahan usia perkawinan. Jadi peningkatan usia perkawinannya itu PUP, dan PAP penundaan anak pertama bagi yang sudah menikah misalnya di usia 18 tahun misalnya. Itu kita suarakan untuk nanti menunda anaknya ketika usia misalnya sudah 20 atau 21 tahun bagi perempuan. Sudah cukup mungkin ya Pak ya, cukup umurnya ya, gitu. Sudah cukup secara sisi medis dan fisiknya ya untuk perempuan itu. Nah, yang berikutnya kita juga punya program kampanye Triad KRR, kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, ini tangannya logonya gini. Ini ya? Kalau kita sebut salam genre, tangannya seperti salam ini. Genre. Ini bukan apa-apa, tapi maknanya adalah bahwa ini 0 terhadap pernikahan usia dini. 0 terhadap
seks di luar Seks nikah. bebas di luar Dan yang nikah. ketiga adalah zero terhadap penyalahgunaan narkoba atau zat Berarti adiktif ini punya lainnya. makna yang bagus nih ya ini Pak ya. 3 Salam genre itu ya Pak. triad KRR, salam genre, dan maknanya adalah 3 itu. Jadi itu yang berikutnya, dan yang berikutnya lagi kita juga punya namanya sekolah siaga kependudukan. Sekolah. Jadi bagaimana konten-konten, konteks dan konten kependudukan bisa masuk sebagai materi atau informasi di sekolah-sekolah baik itu SMP dan SMA. Kita sudah kemarin menyusun modul perangkat pembelajarannya sehingga nanti harapannya bisa menyisip ke mata pelajaran tertentu. Khusus SMP kita sisipkan di mata pelajaran IPS dan di SMA itu adalah mata pelajaran geografi. Sehingga nanti siswa-siswi kembali diengehkan gitu ya, mereka agar peduli dengan kondisi khususnya kependudukan di wilayahnya masing-masing dulu. Kita bangun dari hal itu untuk sekolah siaga kependudukan. Dan lainnya kita juga punya beberapa program lainnya yang memang menyasar ke remaja. Oke, mungkin kalau anak kan tidak terlalu ini banget ya Pak ya, maksudnya pasti nih kalau BKKBN itu pasti ngarahnya ke apa? Ke KB atau kontrasepsi. Nah, ternyata memang saya di SMK Merdeka itu ada Pak, sekarang saya selipkan sedikit nih Pak. Ada genre gitu ya, maksudnya ada siswa itu pengelola genre, kebetulan ada di sini gitu di SMK Merdeka, sudah terkelola dan sudah mengikuti kegiatan-kegiatan. Pembina genrenya siapa? Kebetulan saya, kebetulan saya alhamdulillah dipercaya oleh sekolah untuk membina, mungkin sedikit-sedikit juga jadi ilmu buat saya ya Pak ya. Mudah-mudahan ini juga anak juga bisa menyampaikan, terus dari ilmu-ilmu dari BKKBN pun dari anak bisa dikembangkan atau seperti apa. Nah ini khusus genre ini juga kenapa kita kembangkan, dan di situ ada namanya tenaganya pendidik sebaya dengan konselor sebaya gitu ya. Ini kita kembangkan karena memang remaja punya sifat yang unik. Betul sekali Artinya yang menyampaikan ketika orang tuanya atau gurunya atau lainnya gitu ya, atau pihak luar lainnya, remaja masih ada rasa resisten gitu ya. Tapi ketika yang memberitahukannya, menginformasikannya teman sebayanya, teman mainnya, teman sekelasnya dan sebagainya, itu akan lebih efektif. Sehingga nanti penyampaian informasi kita bekali kepada pendidik dan konselor sebaya ini, nanti mereka yang akan menjadi penerus informasi ke teman-teman lainnya. Itu untuk konsep di generasi Jadi remaja. curhat mungkin ya Pak ya, curhatnya mungkin yang secara tidak langsungnya harus ke orang tua atau karena malu. Dan nanti ada forumnya juga namanya PIK Remaja ya, Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi. Oke. Nah Pak, sekarang selanjutnya lagi ya Pak ya, bagaimana menyikapi anak yang terlanjur menikah di usia sekolah nih Pak, bahkan sampai amit-amit ya Pak ya, hamil terjadinya hamil di luar nikah gitu. Menurut Bapak gimana nih Pak? Tadi ini memang menjadi permasalahan yang unik di Jawa Barat dengan banyaknya anak usia sekolah yang sekarang ternyata apalagi pandemi ini ada kecenderungan untuk menikahkan si orang tua daripada menjadi beban, punten-punten ya maaf, ketika kegiatan aktivitas sekolah pun dari pembelajaran jarak jauh yang notabene si anak ada di rumah terus gitu ya. Jadi saat ini ada kecenderungan orang tua menikahkan anaknya, bahkan di tingkat SMP pun sekarang seperti itu. Nah, hal-hal ini yang perlu kita terus informasikan bahwa terkait dengan pendidikan adalah hal utama gitu ya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ya dengan pendidikan. Dan di Jawa Barat sendiri memang angkanya lama sekolah rata-rata itu walaupun punten Kak Septi S2, S3, Bapak Ibu semua di sini juga ada yang pendidikan tinggi, tapi rata-rata pendidikan di Jawa Barat itu adalah 7 sampai 8 tahun. Artinya bahwa secara rata-rata penduduk Jawa Barat itu memiliki pendidikan tidak tamat SMP karena lama sekolahnya, lama years of schooling-nya, lama pendidikan itu adalah 7 sampai 8 tahun saja baru. Dan ini menjadi tugas kita bersama untuk terus menyuarakan, mengadvokasi, menginformasikan kepada si siswa, teman-teman ya, bahwa pendidikan itu penting. Jadi kalau nanti ada orang tua mengarahkan untuk menikah gitu ya kan, bilang saja saya ingin sekolah gitu. Kita ingin sekolah dulu, ingin mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Karena pendidikan adalah modal utama yang nanti bisa dikembangkan oleh para adik-adik di sini, siswa untuk bisa terus berkembang nanti. Bisa mencapai titik kebahagiaan, titik dari sisi finansial juga menjadi puncak ketika berdasarkan pendidikan. Jadi pendidikan pencapaiannya mungkin luar biasa nanti ya Pak ya. Jadi kita terus mengadvokasi kepada peserta didik bahwa utamakan pendidikan, dan bagi orang tua karena sekarang adalah kendalanya permasalahan di orang tua. Betul gitu ya, sekali. yang menganggap anak
untuk segera dinikahkan karena tadi ketika sekolah pembelajaran jarak jauh tidak efektif dan sebagainya, jadi lebih baik dinikah. Nah, ini orang tua juga kita informasikan terus bahwa usia ideal menikah itu adalah tadi 21 dan 25 untuk laki-laki. Jadi hal-hal ini yang terus kita upayakan, terus kita informasikan ke semua pihak dan perlu dukungan dari semua unsur, termasuk di sini sekolah SMK gitu ya sebagai lembaga pendidikan untuk bisa sama-sama menginformasikan hal yang sama kepada peserta didik dan orang tua siswa mungkin, sehingga nanti terjadi satu persepsi pemahaman yang sama bahwa usia ideal menikah adalah usia 21 bagi perempuan dan 25 untuk laki-laki, dan nanti bahwa untuk persiapan ke depannya, untuk transisi ke depannya benar-benar direncanakan oleh si siswa-siswi yang ada di anak SMK, sendiri atau remaja sendiri ya Pak? Ya. Oke, sekali lagi nih Pak, satu lagi nih. Saran atau tips untuk siswa atau siswi SMK Merdeka agar lebih mempersiapkan masa depannya nih Pak, dengan cara apa gitu biar cerah gitu ya Pak, maksudnya kan sekarang banyak anak-anak yang memang ya udahlah apalagi mungkin kan kayak tadi Bapak bilang tentang sekolah jarak jauh ya, daring, karena bosan, karena apa. Nah, menurut Bapak apa sih sarannya nih untuk supaya anak ini bisa gitu maksudnya untuk menjadi hal-hal yang baik, apalagi yang potensinya baik juga. Baik Kak Septi, Ya, jadi siap, buat adik-adik semua di siswa-siswi SMK Merdeka ini, yang pertama adalah bahwa kalian ketika sekarang menjalani program pembelajaran jarak jauh, dan pasti saya yakini bahwa itu aktif ya untuk melihat media sosial, cari informasi yang benar-benar gitu ya. Jadi maksudnya perlu ada screening, perlu filter dari diri kalian sendiri. Jadi semua informasi baik yang bersifat positif negatif itu harus kita sendiri yang bisa memfilternya, bisa mensaringnya, sehingga informasi nanti yang bisa kita peroleh itu memang akurat dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, buat adik-adik di sini SMK Merdeka Bandung, bahwa tetap tadi pakai salam genre, genrenya Pak ya. Yang pertama adalah jauhi seks bebas gitu ya. Yang kedua, jauhi dari pernikahan usia anak atau dini, karena kalau bicara pernikahan dini kasihan si dini gitu ya. Iya, si dininya ya nggak salah apa-apa ya Pak ya. Pernikahan usia anak. Dan yang ketiga tetap jauhi narkoba dan zat adiktif lainnya. Ini menjadi penting bagi kalian karena masa depan kalian adalah kalian juga yang menentukan. Gitu. Jadi lakukan semuanya secara benar dan nanti perlu proses perencanaan apapun gitu ya. Jadi merencanakan dari mulai hal yang kecil sampai dengan nanti hal yang besar. Mungkin itu terakhir pesan saya buat teman-teman atau adik-adik di SMK Merdeka Bandung ini. Terima kasih Bapak, sangat bermakna banget nih ilmunya ya Pak ya. Mudah-mudahan anak bisa menerima apapun yang kita sampaikan. Maksudnya bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk tidak boleh kan, tapi memang ini sudah ada dasarnya gitu ya Pak ya. Memang sudah ada arahannya, memang harus seperti ini supaya mencapai yang lebih baik lagi ya Pak ya. Oke Pak, sebelum nih kita berpisah ya Pak ya, aduh berpisah mau kemana tuh ya. Kita ingatkan dulu peserta didiknya untuk mengerjakan job setnya dulu yang telah diberikan oleh panitia, jangan lupa. Terus protokol kesehatan di rumah juga jangan lupa lagi juga ya Pak ya, karena memang sekarang lagi pandeminya luar biasa. Dan kita ajak nih Pak ya bareng-bareng sama Bapak, kita punya jargonnya SMK Merdeka ya Pak ya. Berapa Pak namanya? Siap. 4S ya Pak ya, bukan senyum ya Pak ya, bukan, tapi di sini ada 4 jargonnya nih, 4S nih namanya. Yang pertama yaitu SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka unggul. Siap ya Pak ya? Siap. Harus bareng biar chemistry-nya bagus ya Pak ya. 4S ya. Oke siap. 1, 2, 3. 4S. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka unggul. Ya, terima kasih Bapak. Satu lagi, apa ini lagi? Oh, siap. Karena tadi sudah dari versi SMK ya, sekarang versi kami BKKBN. Oh siap, mangga. Tangannya coba diginiin sambil tangannya disebut berencana itu keren. Berencana itu keren. Siap ya, ulang lagi ya. Pak, biar chemistry-nya bareng ya. Ya siap. Ayo, 1, 2, 3. Berencana itu. Oh salah saya. Ngomongnya ya Pak ya. Ulang lagi Pak, boleh Pak? Boleh. Berencana itu keren ya Pak ya. 1, 2, 3. Berencana itu keren. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Alhamdulillah alamin, mudah-mudahan sehat Bapak Amin. semuanya ya Pak ya. Salam buat di BKKBN. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.